Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabi. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang luar biasa di kesempatan sore ini diberikan kepada kita bersama. Di antara nikmat yang sungguh telah Dia turunkan, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Di antara nikmat itu adalah nikmat saat Allah turunkan sakinah, ketenangan di hati orang-orang yang beriman, dan Allah Ta'ala tambah iman atas keimanan yang mereka sudah miliki. Inilah saat hamba Allah dimudahkan, diringankan di antara langkah kakinya, hajat, kepentingan dan keperluannya merapat di majelis ilmu, majelis di mana wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum imanan, majelis di mana kita bisa bacakan ayat-ayatnya, kita bacakan kalamnya dalam kitab suci Al-Quran yang tentunya kita mengerti dan paham. Inilah cara Allah Ta'ala ingin meningkatkan keimanan dengan bacaan dari ayat-ayatnya, dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkah semuanya, baik untuk seluruhnya, saat hamba Allah itu diringankan berada di majelisnya. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahallallahu lahu thariqan ila jannah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menempuh di antara thariqan, jalan menuju ilmu, maka sahallallahu lahu thariqan ila jannah. Allah akan menjadikan mudah langkahnya, upaya usahanya, jalan menuju surganya. Inilah konsep perjuangan. Di kalimat penggunaan istilah thariq itu kata yang menunjukkan kepada jalan yang berat, jalan yang sulit. Itu beda penggunaannya. Dalam bahasa Arab itu ternyata kalam dan kata itu ada banyak sinonimnya, di banyak persamaannya. Ada sabil, ada sari, ada thariq, ada sirat, ihdinas siratal mustaqim. Itu ternyata pilihan thariq itu memang jalan yang dianggap paling berat. Makanya kalau orang berbondong-bondong melaksanakan satu kegiatan ibadah yang disebut dengan tawaf dan sa'i, dia akan keliling Ka'bah, dia akan lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Kita harapkan, kita doakan. Saya dengar kabar para Ustaz Jamatul Ikhwan ini punya apresiasi besar, pengen mengumrohkan ya, di antara jamaahnya, di antara guru-gurunya. Mudah-mudahan dimudahkan bisa sampai di Masjidil Haram.
laksanakan umroh dan haji nanti. Nah, inilah kemuliaan. Itu penyebutannya, itu penggunaannya adalah istilahnya torik. Kalau susuan itu orang Arab biasanya torik gitu. Anda kalau bicara sirot diparani orang Arab diketak nanti, karena ada salah kalimat. Kenapa? Karena sirot itu jalan yang sangat lapang. Makanya ketika kita minta sirotol mustaqim, minta hidayah, minta tuntunan dan petunjuk, itu sirot itu langsung kita sebutkan urusannya yang lurus. Ini adalah jalan yang betul-betul lapang, jalan yang betul-betul seperti jalan tol itu, nggak ada sesatnya, nggak ada macetnya, nggak ada sulitnya. Itu menuju bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep nilainya nggak sederhana ini. Innaka kadhibun ila rabbika kadham famulaqih. Jadi menuju Allah itu ya, konsep nilai perjuangannya nggak sederhana juga, seperti Anda menapaki bukit. Itu artinya sebuah ketinggian. Jadi upaya-upaya yang harus diperjuangkan ya. Orang naik ke atas itu kan sebuah perkara yang nggak sederhana ya. Jadi naik menanjak itu lebih berat daripada jalan turun. Dan famulaqih itu jalan pertemuan dengan Rob kamu, itu perlu perjuangan. Jadi inilah konsep hidup itu adalah penuh dengan perjuangan. Makanya syariah itu adalah salah satu cara ya, atau jalan ya, metode. Makanya yang sulit itu kalau urusan-urusan yang teman-teman ya, yang biasa mengadakan kegiatan istilahnya mengistilahkan dengan tarikat itu diambilnya kan dari kata torikoh itu. Jadi itu jalan-jalan yang relatif lebih rumit itu, lebih sulit itu. Nah ini ditempuh, walaupun syariah yang Islam ingin ajarkan itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya yang dimintakan itu ya konsep jalan kemudahannya, jangan melakukan pendekatan dengan sesuatu yang sulit. Makanya dakwahnya kiai ustadz itu relatif lebih berat sebenarnya dibanding mungkin para pendeta. Kalau pendeta itu ya, orang Nasrani itu begitu Anda menakyinkan tentang kepercayaan dan keyakinan tentang Tuhan Yesus, saya minta maaf, itu faktualnya, nyatanya itu Anda kemudian diampuni semua dosa dan dimasukkan di surga. Tapi nek wong Islam itu ya agak berat, agak sulit. Begitu mati aja masih didoakan mudah-mudahan diampuni dosanya. Di surgane juga rapate jelas itu. Jadi makanya ini sesuatu yang tidak sederhana untuk diyakinkan. Tapi saya ingin pahamkan betul bahwa Islam itu la tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mengakhiri hidup ini dalam konsep kecuali dalam posisi yang betul-betul berserah diri betul kepada Allah. Berserah diri inilah yang nanti akan memberikan keselamatan. Karena makna Islam itu ya salam, itu keselamatan sebenarnya. Jadi ada keselamatan yang bisa diraih, ada keselamatan yang bisa dicapai. Apabila apalagi juga ada hujah, orang siapa di akhir kalamnya itu kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi orang itu kalau mengucapkan kalimat tauhid aja pada konsep akhir hidupnya, maka keyakinan tentang masuk dia dalam jannah itu ya insya Allah akan dipastikan. Jadi surga itu tetap pasti disediakan bagi mereka yang istiqomah ya. Makanya amal terbaik itu apa? Ketika Rasulullah ditanya itu kan amantum billah sumastaqim, beriman kepada Allah kemudian tegak lurus itu. Sumastaqim itu tegak lurus. Istilah tegak lurus sekarang menjadi istilah-istilah yang kadang ketika orang ditanya mau coblos apa, saya tegak lurus saja gitu. Ada hal-hal yang kepingin orang mendapat keselamatan atas banyak proses, dia mendapatkan alternatif pilihan-pilihan. Tapi saya ingin meyakinkan semua amal yang harus kita kerjakan, perbuatan yang kita pilih itu harus semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kawan-kawan, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Inilah satu ilustrasi paling awal tentang bagaimana kita membangun konsep nilai iman. Dan iman itu ternyata kalau di awal surah Al-Baqarah, saat ketika Al-Quran mengilustrasikan tentang keyakinan tentang dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ketika bicara tentang ketakwaan yang berdasarkan pada kitab suci Al-Quran, ternyata alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu yang paling dikenalkan, paling utama ternyata adalah keimanan terhadap hal yang sifatnya gaib. Jadi gaib itu dari kata dasar goba, goibun, yang dimaknai dengan sesuatu yang tak bisa ditangkap dengan indera. Jadi nggak bisa dinyatakan dengan karena alamnya bukan alam jasad dia, alam yang materi yang terlihat. Jadi kalau manusia itu, kalau kita merenungkan tentang kehidupan diri kita ini kan diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Unsur yang paling awal, yang pertama kan yang jasad ini. Karena manusia tanpa jasad ya dia jadi makhluk gaib begitu. Jin itu ya artinya ada, dia hak dia, tapi dia tidak punya jasad yang dia masukin. Makanya orang kesurupan itu orang yang dipermainkan jin. Atau dulu ada model, saya minta maaf, ada beberapa ahli peruqyah yang kemudian melakukan otokritik juga, dan sekarang banyak teman-teman yang meninggalkan itu karena jadi cara dia menolong orang itu kadang-kadang dia manggil jin untuk masuk di raganya. Itu ada yang pernah melakukan seperti itu. Itu ternyata punya risiko yang sangat dalam, jadi karena jasad kita ini ya sebenarnya sudah punya jiwa, kita sudah ada rohnya, jangan dimasuki oleh makhluk yang lain sehingga dia hilang kesadaran, di luar kontrol dia. Kemudian orang akan bertanya tentang A, B, C, D, tentang macam-macam. Jin itu yang ngasih konfirmasi. Kalau jin itu nggak bisa, dia akan panggil jin temennya dan seterusnya. Nah, itu saya pernah menyaksikan. Jadi ada orang yang cara membantu orang itu dengan konsep mendatangkan jin, dimasukkan di jasadnya untuk kemudian bisa diajak diskusi, kan gitu. Jadi teko jin bahasa Arab ya, bojone sing ngomong ngejak ngomongan yang bahasa Arab. Ini pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Cina ya Cina. Itu kadang-kadang gitu. Nah, ini nggak sederhana. Nah, itu kalau jin itu kan dia nggak punya jasad yang masuk kepada tubuh manusia. Tapi kalau kita ini yang jasad ya, kemudian ada rohnya ini. Nah, rata-rata dalam hidup itu ukuran-ukuran yang paling dominan dalam pemahaman dan pemikiran kita ya jasad dia. Jasad dia itu ya orang yang didambakan itu kan konsepsi fisik. Kalau tubuh yang paling diinginkan kan bertubuh sehat, kan gitu. Sehat, gak sakit dan sebagainya dan seterusnya. Itu kalau dari sisi tubuh. Kemudian juga kalau dari sisi materi yang jasad dia ya, apa yang kemudian akan kita raih, akan kita capai, kita harapkan dalam lingkup yang berkelimpahan. Artinya menjadi orang kaya itu idaman ini. Jadi makanya pilihannya golek bojo iya, pilihane sing piye? Ya sing ayu, sing dhuwur kadang-kadang. Sing anake wong sugih. Nah, sing mapan, mandiri kadang-kadang gitu. Artinya pilihan-pilihan yang kemudian kita utarakan itu hampir rata-rata semuanya jasa dia. Sesuatu yang dohir saja yang nampak. Sedangkan yang nampak ini ya hakikatnya adalah kuluman alefan, itu berakhir kepada sebuah kebinasaan. Jadi ini ada siklusnya sebenarnya. Hidup itu ada siklusnya. Jadi kan gitu. Itu makanya itu yang merasakan yang sampun kasepuan. Kasepuan itu ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi pada ruhnya. Tetapi kekuatan ruh itu kadang-kadang bisa lebih kuat daripada anak-anak muda. Semangatnya, kekuatannya, mentalitasnya. Tetapi dari sisi fisik ya dia akan semakin berkurang, dia punya kekuatan dan kemampuan. Makanya dia nggak kuat duduk seperti jenengan gini nih, dia butuh kursi kadang-kadang. Kalau duduk di bawah ya sudah gelisah dia sebenarnya. Makanya harus diperbanyak kalau ada pengajian kalau orang sepuh-sepuh kasepuan itu kursi-kursi itu. Saya juga gitu kalau duduk, kalau lesehan itu ya, kalau ada alternatif kasih kursi saya sering usul kepada panitianya mbone iso kayak meja kayak kursi, karena memang nggak sederhana orang-orang seusia-usia kita yang tua itu kadang-kadang
duduk lesehan, jadi gelisah kadang-kadang gitu. Ya ini faktual, makanya sampai kemudian seorang tua kan sempat tanya sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam urusan jasadnya, ya dibalas dengan sesuatu yang humor, yang di prank sama Kanjeng Nabi itu ketika dia tanya, apakah kami nenek-nenek seperti ini besok bisa masuk di surganya Allah? Tanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, di surganya Allah itu nggak ada nenek-nenek, katanya kan gitu, nggak ada nenek-nenek. Artinya fisik itu ya hanya di buminya Allah ini ya, di dunia ini. Dan itu wamal hayatud dunya illallah wa laibun. Apa yang ada di dunia ini, konsep pesan dan kesan yang dominan itu lahbun wa laibun, itu sendoguro dan main-main. Jadi artinya yang kau peroleh atas duniamu itu adalah kemenangan, tetapi kalau kemenangan itu bukan kemenangan sejati. Andaikan hilang, andaikan luput, andaikan tidak kau dapatkan, itu juga bukan kekalahan sejati. Kenapa? Karena ya urusannya dengan fisik kan gitu. Apalagi nanti besok tanggal 14 Februari sekalian sosialisasi, tapi saya tidak berusaha untuk berkampanye, tapi bukan ingin mengarahkan juga, tapi ingin memberitahu. Jadi bangsa negeri kita ini ada kesepahaman, kesepakatan, semua sudah bisa diatur. Kemarin saya diskusi dengan salah satu kawan di antara pengamat kehidupan berbangsa dan bernegara, itu ya cukup menarik bagi saya. Kenapa? Ketika dia sampaikan, Ustadz, di Indonesia ini alhamdulillah semua sudah diatur sedemikian rupa sehingga orang bisa menemukan konsep nilai kesadaran agar mereka pada porsi tertentu itu bisa pada fase di mana ya kadang bisa menjabat, kadang turun. Makanya jabatan-jabatan penting itu ada batasnya. Seperti jadi presiden itu kan, sampai presiden itu ada 2 periode saja. Kemudian gubernur ya demikian pula, menteri demikian pula, dan seterusnya. Kepala desa saja ada batasannya. Nah, yang nggak ada batasannya katanya ketua RT. Ketua RT ini butuh perjuangan besar, itu makanya nilai kemuliaannya besar ya. Wira diganti saat dulunya sampai mati. Demikian pula takmir masjid itu ya nggak ada batasannya. Nah yang menarik yang sebenarnya akan diusahakan itu, yang itu sebenarnya simbol stagnasi masalah problem bangsa itu apa? Itu membatasi anggota DPR. Anggota DPR itu yang kadang kalau sudah jadi petahana dia mau muncul lagi, apalagi kalau sudah sampai 3 periode, 4 periode, itu yang merusak tatanan katanya gitu. Kenapa? Karena dia sudah merasakan konsep jabatan yang banyak uangnya, makanya kemudian dia berani jor-joran juga untuk mempertahankan prestisenya. Makanya pencalekan itu menjadi sangat mahal, mereka cerita. Itu bayangkan Ustaz, saya ada konsultan nyata itu. Kalau Anda jadi caleg DPR RI, kalau di tingkat Jakarta yang sekup suaranya sangat banyak itu kalau hanya sekedar caleg saja, yang milih bojo jenengan, anak sama tonggo ya rasa modal. Tapi kalau mau bertahan dan menang itu paling tidak menyiapkan keuangan itu sampai 25 sampai 30 miliar. Terbayang jenengan berapa besar itu. Makanya jadi anggota dewan ki jane marake dadi melarat apa marake dadi sugih kira-kira. Anda nggak berani ngasih jawaban, walaupun konsepnya dia bisa keluar orang miliaran kan harus modalnya besar. Ini dihitung dikalkulasi dengan konsep gaji berapa kali dia menjabat. Tetapi ternyata peluang-peluang yang kemudian bisa menghasilkan banyak income itu yang kemudian jadi problem dan masalah yang orang bisa lihat. Akhirnya banyak anak-anak sekarang, kok orang pinter-pinter ngomong cita-citanya jadi anggota dewan saja kan nggak butuh pinter katanya. Kadang-kadang ada nilai-nilai yang orang berpikir sampai sejauh itu. Tapi inilah konsep pemahaman yang harusnya bisa ditata ulang. Maka itu perlu dibatasi. Apalagi juga ketua partai katanya gitu, ini yang nggak pernah bisa dilakukan. Dengan ketua partai itu di simbol-simbol tertentu menjadi kekuatan yang sangat mengerikan juga kadang-kadang dalam hidup. Dan partai terbesar kita kebetulan di ketua partai ini ibu, ini menarik juga itu untuk bisa dikaji dan direnungkan. Tapi itu pinter sekali, profesornya banyak dia. Itulah bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah ada hal-hal yang sangat menarik untuk kehidupan kita. Jadi kehidupan di awal itu ya orang akan ngejarnya itu ngejar konsepsi nilai materi. Tapi kalau materi yang seperti itu ya seperti sendoguro dan permainan. Kalau permainan itu kadang-kadang menang ya bisa senyum dia, ketawa dia. Tapi kalau kalah dia nangis. Tapi pahamkan bahwa sesungguhnya itu ya hanya dolanan, hanya dunia saja.
Karena ada sesuatu yang paling Anda kejar dalam sebuah proses kebutuhan, itu pemenuhannya tidak jasadiah tetapi lebih kepada sisi batiniah. Batiniah itu apa Ustaz? Ya konsep pemenuhan kebutuhan jiwa. Dan banyak di antara hamba-hamba Allah ketika sudah dapatkan dunianya, dapatkan jasadnya, itu dia akan merindukan psikisnya itu menjadi baik. Walaupun banyak orang dikongkongkan wis sehat ning rapatek waras, itu kan bingung. Sehatnya apa? Sehat fisik, tetapi dari sisi psikis ya tidak waras. Tidak waras itu kenapa ya? Ada kegelisahan, ada kegoncangan, ada hal yang tidak dia bisa dapatkan dalam konsep nilai kebaikan. Nah, itu makanya orang harus paham bahwa sesungguhnya ya, kalau dalam bahasa teori sederhana, di dalam jiwa yang sehat itu terdapat tubuh yang sehat, atau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat kira-kira? Jiwa yang sehat. Walaupun antara jiwa dan jasad itu tidak saling berhubungan sesungguhnya, tapi bisa memberi pengaruh. Karena sakit psikis itu bisa menumpukan jasad juga. Walaupun mungkin dokter diminta memeriksa jasadnya, dia nggak menemukan sakitnya apa ini. Ini mumet, ini nggak ngerti asalnya mumet apa. Ternyata mumetnya loro hati. Delok statusnya konco sing mangan-mangan dia iso mangan. Melihat temennya ganti motor baru, dia tidak dalam posisi bisa mendapatkan, itu kan sulit. Nah, atau melihat teman mendapat surat undangan pernikahan dari kawannya, dia mengenang wah iki aku dadi jomblo dhewe kabeh wis nikah pernikahan. Itu susahnya itu luar biasa itu. Jadi artinya ada hal-hal yang ternyata terkait dengan sesuatu yang sifatnya sihis. Sihis itu apa Ustadz? Itu batiniah. Dan dia akan bisa menjadi tenang ternyata dengan keimanan. Iman yang bagaimana? Ini iman yang bisa melahirkan kebahagiaan atas dirinya. Jadi kalau kita bisa bicara tentang ketenangan kebahagiaan, ini yang harus sama-sama kita raih dan sama-sama kita kejar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ternyata Rasulullah sudah mempersonifikasi tentang gimana sih statusnya orang beriman itu. Ajabal li amril mukminin. Orang beriman itu bikin semuanya menakjubkan. Kenapa? Inna amrohu kullahu khair. Karena sesungguhnya urusan yang menimpa atas dirinya itu berujung kepada kebaikan. Kenapa Ustaz? Idza masat usarra, ketika dia mendapatkan asarok, itu kelapangan dalam jasadiahnya, dalam hidup dunianya, lapangnya fasakaro, maka hidupnya penuh rasa syukur. Wa idza masat udara, tetapi saat kemudian dia ditimpa as'ad-doro, doro itu penderitaan, fasobaro, dia bisa mampu bertahan dalam kesabaran. Fakana khairullah, maka itu akan berujung kepada kebaikan juga. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ada kegiatan parenting, saya diundang di satu lembaga pendidikan. Saya sampaikan orang hidup itu seperti keluarga, itu seperti nahkoda yang ada dalam kapal. Itu imamnya adalah para suami. Nahkodanya itu para suami yang jadi imam. Di situ ada penumpangnya, ada istrinya, ada anaknya dan sebagainya. Nah, salah satu titik awal dalam perjalanan seperti orang naik kapal, itu pasti akan ada badai, pasti akan ada ombak yang akan menerjang dia. Tapi dia harus punya kepastian kapal itu mau diarahkan kemana. Makanya perjalanan nahkoda itu dia harus punya tujuan. Memilih imam itu penting. Kalau hidupnya nggak ada tujuannya, bahaya itu tadi. Dia harus tetapkan tujuannya kemana kira-kira. Itu harus ada. Kapalnya bagaimana kondisinya dan seterusnya. Nah, yang lebih penting mana? Proses perjalanan kapal itu atau tujuannya kira-kira dalam hidup. Nah, itu mereka diskusikan. Di antara jamaah ternyata tidak ada kesepahaman. Ada yang bicara yang lebih penting kapalnya Ustaz, yang lebih penting tujuannya. Tapi yang dikasih jawab pilihan A, B, kadang-kadang ngasih pilihan C, D, W. Yang penting yo tujuan kalau kapalnya gitu. Tapi saya mau beritahu sebenarnya kalau dalam dunia kebersamaan, dalam dunia kemanusiaan, itu yang jauh sangat lebih penting itu adalah pilihan terhadap teman perjalanan yang ada di kapal itu. Milieu, bi'ah, konsep lingkungan itu menjadi sangat penting. Makanya berharga betul kalau keluarga besar Jamatul Ihsan misalnya itu bisa menciptakan milieu terbaik dalam kehidupan. Itu harganya lingkungan itu bisa jauh lebih mahal daripada income yang mereka terima. Nilainya bisa jauh lebih besar.
Karena begitu Anda bisa masuk juga dalam lingkungan yang bisa menghasilkan kapitasi penghasilan besar, tetapi dengan milieu yang buruk, dengan lingkungan yang buruk, itu yang sangat rugi dan sangat hancur. Karena apa? Karena nggak menyelamatkan. Karena bukankah keselamatan kita itu diingatkan dengan wal asr innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Jadi keutuhan keselamatan kita itu saat ada iman, ada action amal soleh, dan yang lebih utama ternyata ada sebuah kebersamaan dalam kalimat tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Itu kan sebuah kebersamaan itu. Saling menasihatkan. Kalau di kapal itu ada yang bikin masalah, melubangi kapal, itu kapal bisa tenggelam sebagus apapun itu kapal. Maka mengingatkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu menjadi kewajiban. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu kan saling aktivitas kebersamaan itu. Kebersamaan. Jadi kita ini membutuhkan orang lain untuk menyempurnakan kita. Kan gitu. Makanya ini yang penting, saling memberikan kesempurnaan. Jadi saling mengutuhkan. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Makna dari azwaja, konsep dalam rumah tangga berpasangan itu artinya kurangnya pasangan itu bisa Anda sempurnakan. Anda sempurnakan, Anda kuatkan, Anda kokohkan, Anda isi hal-hal yang kurang itu kan gitu. Tapi kalau kita kemudian saling mencari kekurangan dan kesalahan, banyak sekali. Itu makanya konsep niat dalam semua amal apapun itu, apalagi di dunia pernikahan itu harusnya dalam konsep nilai ibadah karena Allah. Itu tadi saya 1 jam dengarkan pengajiannya seorang Habib Umar itu menarik. Dia sampaikan banyak orang yang tidak melupakan bahwa aktivitas amal hidupnya itu bagian dari ibadah, walaupun ayatnya jelas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tuntutannya itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi hidup itu kalau niatnya ibadah itu menjadi indah faktualnya, indah nyatanya. Di konsepnya diawali dengan konsep niat itu, karena membangun ini jadi ibadah atau tidak kan tergantung niat. Nikah itu karena apa kira-kira? Kalau niatnya sudah benar, maka prosesnya nanti akan kasih mudah sama Allah. Tapi kalau niatnya salah, maka akan ada banyak hal yang membuat kau kecewa, membuat kau menyesal. Jadi itu penting, itu penting. Saya beberapa pekan yang lalu didatangi ada keluarga yang sudah mungkin 15-20 tahun itu menikah, melakukan konsultasi. Saya minta maaf, itu nyata dalam kehidupan. Itu saya sempat marah itu ketika salah satu pasangan ketika berujar mengatakan, Ustadz, saya menyesal Ustadz atas pernikahan yang terjadi. Saya marah betul. Loh, dia menikah ini niatmu apa kok iso kamu bicara menyesal? Ini sudah 15 tahun, 20 tahun, anaknya wis 4, anaknya wis 5 dan seterusnya. Kok iso ngomong menyesal? Itu di mana menyesalnya? Loh, ini serius urusan tentang konsep pernikahan. Kenapa kok bisa muncul penyesalan kira-kira? Kalau kita diingatkan peringatannya sahabat Ali bin Abi Thalib, hanya orang yang tidak ikhlas yang akan banyak penyesalan itu. Kan gitu. Orang kalau yang ikhlas dia tidak akan pernah menyesal atas apa yang dia lakukan. Kalau tidak cocok ya sudah cerai saja, sudah selesai sampai di sini. Tapi apa yang terjadi dengan 15 tahun mudah-mudahan jadi amal soleh. Kamu bisa menerima kekurangan dan demikian pula kau bisa memenuhi kebutuhan jasmani rohani yang ada terhadap pasanganmu kan gitu. Tapi jangan sampaikan istilah ada konsep penyesalan di dalamnya. Kenapa dengan penyesalan itu tidak boleh, Ustaz? Loh, masalahnya nanti kalau anak Anda yang besar, kemudian nanti sudah besar ternyata dia tidak sesuai ekspektasi kamu, apa kamu kemudian juga katakan kepada dia, aku nyesel nih gede kowe, aku nyesel nih nyekolah kowe. Itu kan jadi sia-sia itu sia-sia. Maka kewajiban ranah kita ini kan ikhtiar. Ranah Anda itu belajar. Urusan iso pinter apa ora, paham apa ora kan bukan wilayah kita. Urusan Anda kan merapat di majelis ilmu. Ibarat nanti dekat di sini Anda terus enden ngantuk turu, begitu tangi wis rampung pengajian, nggak masalah juga. Karena memang pengajian itu kan ya konsepnya kan sakinah. Yang penting kan ikhtiarnya sudah jalan ini, aktivitasnya sudah datang, nilai kemuliaannya insya Allah ya sudah didapat, bagian dari upaya kita untuk membuka
jalan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kan gitu. Ikhtiar nyari kerja juga gitu kan. Kalau ibadah Anda ngajar Anda itu niatnya karena lillahi ta'ala, ya sudah, itu lillahi ta'ala. Berapapun yang akan dibayar itu apresiasi manusia. Tapi kan Anda tidak mengharapkan apresiasi manusia itu. Makanya sebenarnya nggak pantas itu kita nuntut-nuntut lembur itu, ketika memang tidak ada konsep-konsepsi itu. Tetapi bayaran dari Allah lah yang tentunya akan jauh lebih besar itu kalau Anda niatkan itu. Makanya saya melihat kadang-kadang guru-guru agama dalam konsep nilai-nilai yang baik itu kadang-kadang ada hal yang jauh lebih besar yang bisa dia terima dalam hidupnya daripada sekedar dari apa yang dia kerjakan. Orang itu kan kalau dia menilai apa yang saya hasilkan dari ini, saya nggak ada pesanan apa-apa dari yayasan ini ya. Tapi konsep nilainya, kekuatan dan keyakinan itu harus muncul. Nilai keikhlasan itu harus lebih. Dan orang kalau sudah menampilkan itu, memberikan konsep loyalitas tinggi, maka etosnya pasti luar biasa dia. Dan betul itu Allah Ta'ala akan berikan banyak hal yang insya Allah Ta'ala akan bisa buka dalam nilai kebaikan dan kemuliaan. Nah, itu keyakinan-keyakinan yang harus dibangun, karena rezeki itu ya Allah yang kasih. Kemudahannya ya dasarnya dari ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan keindahannya itu saat ada kesabaran. Loh, kenapa Ustaz tadi mengatakan konsep sabar? Ada yang paling penting itu temennya Ustaz. Itu karena kalau orang sudah pada tingkat nilai sabar, itu temennya sudah tidak hanya manusia ternyata. Temennya siapa? Innallaha ma'as. Allah itu bersama orang sabar. Saya tidak mengiklankan seseorang, tapi saya terkesan itu ketika kalimat itu keluar dari salah satu calon presiden kita. Ketika dia ditanyakan bagaimana usahanya, banyak yang mau menjegal antum dan sebagainya dan seterusnya. Ternyata dia punya konsep metodologi menghadapi masalah itu indah. Menurut saya menarik. Kenapa indah dan menarik? Karena dia sampaikan kalau selama ini kan banyak diantara kita ketika dapat masalah nangisnya kan sama Allah dan mengadukan di hadapan Allah, ya Allah, aku punya masalah. Ya apa ya kira-kira? Ya Allah, ini masalahku ini. Kita berteriak sama Allah, kita mengadu sama Allah. Dan itu tidak salah. Tetapi sebenarnya ada yang jauh lebih keren daripada itu. Saat ketika keimanan Anda sangat kuat, itu Anda tidak berkata lagi dengan Allah, tetapi Anda berkata di hadapan masalah. Apa yang Anda katakan pada masalah? Masalah, aku bersama Allah. Kira-kira kalau Anda bersama Allah, kira-kira masalahnya hilang tidak kira-kira? Ya nggak hilang itu. Masalah tetap memang ada, tetapi hidup Anda jauh lebih kuat karena Anda bersama Allah. Dan orang sabar itu bersama Allah tidak? Bersama Allah, innallaha ma'as. Itu membersamai. Makanya ada kalimat yang indah. Itu diskusi antara para ulama, lebih hebat mana, lebih tinggi mana antara syukur dan sabar kira-kira? Hebat mana kira-kira antara syukur dan sabar? Ini pilihan loh, jangan ngomong dua-duanya hebat. Betul dua-duanya hebat. Tapi kalau disuruh milih kan harus salah satu pilih. Hah? Ada yang tahu lebih hebat mana? Kasih alasannya. Kalau Anda bicara syukur, kenapa alasannya syukur? Kalau sabar, kenapa alasannya sabar? Kira-kira kenapa? Lebih hebat mana? Sabar. Alasannya apa? Karena kalau sabar itu pasti bersyukur. Oh, sabar pasti. Kalau syukur belum tentu bersabar. Apa? Ada yang lain? Ada yang syukur? Soalnya angkat tak? Ini ada perbedaan jawaban di antara para ulama. Ada yang bagian menjawab syukur. Kenapa dia jawab syukur? Dia ngasih tadi kasusnya di Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Jangan kenal Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu jarang adanya. Dulu di Lawean ada tapi sudah meninggal. Bukan Nabi, dia namanya Pak Sulaiman. Paling murid di teman Sulaiman. Dia sudah murid di dulu katanya. Bapaknya ada yang namanya Sulaiman juga. Lo kenapa? Ketika kisah tentang kebesaran Daud dan Sulaiman, tiba-tiba Allah ingin berseru tentang keduanya. Dalam posisi utamanya Sulaiman itu wa qalilun min ibadiyas syakur. Itu sangat sedikit orang-orang yang bersyukur. Jadi syukur itu relatif sedikit. Kenapa kok sedikit? Nah, itu dianggap yang istimewa itu. Kenapa kok syukur itu sedikit? Saya minta maaf. Sulaiman itu dikasih kekuasaan, dikasih kekayaan, dikasih harta.
Apa jawab dia tentang kekayaan harta dan kuasa itu? Itu beda dengan jenengan. Jenengan kalau dikasih harta banyak itu nikmat atau ujian kira-kira? Biasanya nikmat. Biasanya nikmat. Kamu biasa gitu. Kamu kalau mendapatkan kekuasaan kan itu nikmat ya Pak ya? Mendapat dunia namanya jarang yang ngomong ujian itu jarang. Lah Sulaiman itu mampu mengatakannya. Kenapa? Ini mengujiku. Apakah saya termasuk orang yang syukur atau kufur? Nah, kenapa dengan syukur? Itu kata para ulama yang berpendapat loh ya. Ini kan memang perbedaan kedua pendapat ini. Tentang Anda memilih mana ya masih itu terserah jenengan kan gitu. Maksudnya apa Ustaz? Ketika dia punya pikiran seperti itu, maka dikatakan bahwa syukur itu lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena konsep sakara itu dalam kajian-kajian tafsir sering dimaknai dengan kalimat fataha. Maka lawannya sakara syukur itu kafaro, kufur. Syukur nikmat, kufur nikmat. Kufur itu tertutup. Buku ini ada covernya, diserap dalam bahasa Inggris istilah kufur itu. Kufur itu, cover itu apa? Penutup. Kenapa itu tertutup? Anda nggak bisa melihat. Melihat apa? Nikmat. Anda nggak bisa lihat kan gitu. Anda nggak bisa lihat nikmat. Itu yang sulit pada orang bersyukur itu. Nah, gimana bisa melihat nikmat? Nah, ini kadang-kadang kalau orang sudah sampai pada penglihatan, kemudahan, kecerdasan melihat nikmat, dia menjadi mudah syukurnya kan gitu. Nah, ini indah. Makanya syukur itu menikmati apa yang ada karena dia merasakan ini kenikmatan. Tapi masalahnya perbuatan dan amalia itu tidak sederhana. Karena rata-rata ukuran orang melihat yang lebih tinggi kan itu. Jarang orang melihat yang lebih rendah. Kalau urusan agama sebenarnya urusan materi itu yang harus Anda lihat yang lebih rendah, bukan yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, rata-rata Anda jadi kufur. Anda merasa jadi kurang. Muncul keserakahan, keinginan yang macam-macam dan sebagainya dan seterusnya. Jadi tidak merasa cukup. Tapi kalau Anda sudah bisa menangkap itu nikmah, maka kalimat-kalimat akan keluar itu. Kalimat yang luar biasa dalam Quran. Ukuran nikmah itu wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau mau menghitung nikmat Allah, kira-kira gimana jumlahnya? Enggak terbilang kira-kira. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu apa yang ditanyakan atas kedustaan yang kau lakukan? Dusta terhadap apa itu? Semuanya dusta terhadap kenikmatan itu. Nah, itulah konsep nilai-nilai kepahaman yang benar. Dan itu tidak sederhana orang masuk di tataran syukur itu. Di tataran syukur itu. Maka berbahagialah hamba Allah yang dapat dunianya dan hidupnya penuh kebersyukurannya atas apa yang Allah anugerahkan atas dirinya. Tapi kadang-kadang dia melihat di sisi yang dia tidak ada. Dan ini menjadi masalah, menjadi problem. Makanya kalau dapat nikmat, wa amma bi nikmati rabbika fadis itu menampakkan dan berbagi. Kayak ojo dipasang ke status itu masalah. Kayak Anda jajan di mana pasang status wih, sing nonton kadang-kadang jadi rekoso itu. Pokoknya pas ramangan rambisdit dan itu rekoso. Kudune kowe nek pasang status, aku mangan bakso ning kene yuk, pakai waktu 1 jam silakan merapat tak jajaki. 10 orang yang teko kayak itu nggak apa-apa pasang status. Ini mati Robika Fadis. Nek kowe ger pasang status makan bakso ning bar kuwi terus ilang dalannya ini ria atau Fadis itu kira-kira. Kamu ingin berbagi atau hanya pamer saja itu? Itu bikin orang merana karena tidak semua orang yang nonton statusmu itu berarti baik, bisa bahagia terhadap kebahagiaan orang kan gitu. Dia bisa rekoso, dia jadi muncul rasa dengki dan sebagainya. Ini jadi problem. Makanya nilai-nilai ini dipahamkan. Itu yang pertama, pendapat tentang kesyukuran. Yang kedua, tadi tentang kesabaran. Nah, kesabaran kenapa kok dianggap lebih hebat, lebih besar? Karena ada ayat Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang diberikan oleh Allah atas orang sabar itu betul-betul sempurna dan bighairi hisab. Bighairi hisab itu tak ternilai nilai dan jumlahnya. Loh kok apa yang dia bisa dapatkan antara syukur dan sabar? Syukur dan sabar itu sebenarnya eksplorasi tentang keimanan sebenarnya. Artinya saat syukur itu Anda dekat dengan Allah, saat sabar Anda pun dekat dengan Allah. Lah yang mahal itu kedekatan itu dengan Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat dan mendekat kepada Allah, sebenarnya hati Anda itu menjadi damai dan tenang. Nah, nilai keduanya inilah yang mendatangkan nilai kemuliaan dan kebaikan besar atas mereka yang bisa meraih dan mendapatkannya. Nah, ini konsep-konsep hidup yang harus kita jalani, kita lakoni dalam diri dan kehidupan kita.
Tapi kemuliaan-kemuliaan itu ternyata tidak berhenti di situ. Islam tidak hanya menjalankan konsep nilai syariah yang terkait dengan individu pribadinya. Islam itu juga berbicara tentang bagaimana hubungan dengan orang lain, kehidupan sosial yang bagaimana Ustadz. Ini nilai-nilai kemanfaatan, nilai-nilai keberkahan, nilai-nilai kemuliaan yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ajaran Islam, saya kebetulan juga dosen di salah satu perguruan tinggi umum. Kebetulan mata kuliah yang saya diminta ampuh itu pendidikan agama Islam. Saya hanya tanya kepada mahasiswa, saya mohon bisa diterangkan ringkes saja dengan beberapa kalimat saja, jelaskan tentang Islam yang kau pahami itu apa. Itu kalau materi tentang ajaran Islam cukup 3 saja disebutkan, sudah saya kasih nilai akhir. Apa Ustadz? Yang pertama dia menjelaskan tentang ajaran akidah, keimanan. Yang kedua dia bisa jelaskan ajaran syariah tentang ibadah, dan puncaknya itu adalah akhlak. Nah, akhlak ini kadang-kadang jarang disinggung, akhlak jarang dibicarakan. Ini terkait dengan konsep nilai adab, perilaku, kemanfaatan, kemaslahatan. Kalau dalam ayat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan, yang berbagi rahmah kasih sayang semesta alam itu Rasulullah atau dengan umat Muhammad kira-kira? Dengan umat Muhammad. Kalau Anda ikut menjalankan misi Muhammad, ya kau harus berbagi kasih sayang kepada semesta. Kau harus peduli kepada sesama kan gitu. Dan Rasulullah itu apa Ustaz? Rasulullah itu sudah selesai atas dirinya. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terbayang pada diri Anda penderitaan dan perjuangan Rasulullah itu berat gak kira-kira? Yang di Quran di surah At-Taubah akhir ini sampaikan yang paling berat apa? Yang paling berat apa? Karena dia rasa betul penderitaan yang kalian akan jalani. Maka dia sangat haris. Haris tahu maknanya? Dulu pernah saya sampaikan harisun. Harisun itu dimaknai tamak sebenarnya. Tapi kalau tamak itu identik dengan keburukan. Ya apa dia? Ngomong tamak deh. Itu kan identik dengan keburukan. Haris itu ya tamak sebenarnya. Tetapi haris itu ketamakan dalam posisi yang sangat positif. Jadi Rasulullah itu sangat tamak mengendaki kau itu ada dalam keimanan, dalam kebahagiaan, mendapatkan cahaya dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Rasulullah ingin jalankan, yang Rasulullah ingin pikirkan, agar sosialisasi syiar itu sampai mana-mana kepada siapa-siapa lagi. Makanya ada hamba-hamba Allah yang sangat berbahagia sesungguhnya dalam hidupnya. Sama kadang-kadang kita berangkat bisa gelap, pulang bisa gelap, lelah, letih itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kan kadang-kadang gitu. Tapi yang Anda kejar apa kira-kira? Kalau Anda hanya kejar dunia, kalau Anda hanya kejar kebahagiaan diri, saya minta maaf. Itu nanti Anda akan merenungkan di masa-masa setelah sudah mulai lunglai tubuh kita, mulai lemah diri kita, hal-hal yang hampir semuanya sia-sia. Kenapa sia-sia? Andaikan pensiun juga nilainya tak seberapa kadang-kadang gitu. Dan itu semua juga bakal Anda tinggalkan. Kadang-kadang tanpa kesan dan tidak memberikan arti. Tapi coba kalau Anda berlelah-lelah itu dalam konsep nilai yang Anda pikirkan sesuatu yang besar. Walaupun Anda sudah miliki dunia ini, tetapi ternyata Anda memikirkan sesuatu yang tidak banyak orang berpikir. Tentang apa Ustaz? Memikirkan mereka yang menderita misalnya. Saudara-saudara kita yang saat ini kekurangan, anak-anak yang gak sempat masuk di sekolah dan sebagainya. Maka saya sarankan tambah keberkahan. Mudah-mudahan ada program yayasan. Tapi insya Allah kalau DI harusnya ada. Itu program cari anak-anak yatim lingkungan sekitar dan seterusnya, berprestasi atau tidak berprestasi, kalau bisa masukkan di Jamatul Ikhwan. Muridnya sudah ada, sudah banyak, tambah. Itu nggak ada yang rugi dengan memasukkan anak yatim itu di lembaga-lembaga pendidikan kita. Itu nambah berkahnya, nambah kemuliaannya, nambah kebaikannya kan gitu. Pikirkan pada mereka yang membutuhkan, janda-janda yang miskin dan sebagainya, yang mungkin bisa jadi ya tidak dalam posisi punya kemampuan dan kekuatan dalam rangka untuk eksis hidup dan dirinya. Itu nanti Allah Ta'ala akan buka itu pintu-pintu kebaikan yang sangat besar. Jadi lelahnya menjadi lilah itu hilang, itu lelah. Yang ada adalah kenikmatan kebahagiaan. Dan itu nilai-nilai yang seharusnya bisa dibangun untuk menuju mardotilah, keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan tidak sampai Allah pada tingkat tataran dunia sekalipun,
itu orang akan memberikan penghargaan dan apresiasi besar atas kemanfaatan kehidupan seseorang. Itu ada seorang dokter 2 pekan yang lalu meninggal dunia, namanya Dokter Lu ini. Kan dengar? Dokter Lu. Ada apa dengan Dokter Lu ini? Saya dapat kisah dari Pak Marton. Pak Marton itu ketua hariannya PMI sekarang, karena kebetulan Pak Haji Susanto kan sudah jarang ngantor gitu. Itu betul dia cerita. Itu tahun 98 masih Iqbal. Itu waktu kerusuhan di Solo itu rumah dia dijaga. Masyarakat sukarela dan sukacita jaga rumahnya agar aman. Karena dulu kan ada kerusuhan etnis Chinese tahun 98. Kisahnya nyata di Solo. Lo kenapa dengan Dokter Lu, Ustaz? Itu betul. Itu beliau ini memang pengagum dan salah satu merasa ingin ikuti jejaknya Dokter Un. Oh, Dokter Un. Nah, Dokter Un. Dokter Un itu bukan nama rumah sakit aja. Itu salah satu dokter yang memang orientasinya meringankan dan menolong orang yang menderita. Kenapa dengan Dokter Lu? Jasa-jasa yang apa yang dia bisa berikan? Karena ternyata ngikuti pesan daripada orang tuanya. Orang tuanya sudah ngasih pesan, kamu hidupnya milih apa? Kalau jadi dokter jangan sekali-kali berpikir kepengen jadi kaya. Lo sudah diingatkan, dokter oleh jadi sugih. Lo kenapa kalau dokter nggak boleh kaya kan itu? Kalau ingin kaya, jadi saudagar, jadi pedagang, bisnis. Kenapa dokter nggak boleh kaya? Karena dokter kata dia itu bertemu dengan orang-orang yang menderita. Kalau dokter kepengen jadi kaya melihat orang yang menderita, apa yang terlihat dari penderitaan itu? Ya pasti lihatnya uang. Makanya dulu pernah ada lagu Susan, cita-citamu jadi apa? Itu ada boneka Susan, itu orang Surabaya. Ternyata pengen jadi dokter. Loh, kenapa pengen jadi dokter? Kenapa? Jawab Susan apa kira-kira? Bisa nyuntek, jus gitu. Apanya maknanya nyuntek itu kan sampai hari ini terus dibicarakan. Dulu pernah jadi headline tentang sindikasi. Ternyata banyak yang kemudian jadi dokter itu ya pikirannya pengen jadi wong sugih. Nah, cara sugihnya gimana? Kalau hanya dengan BPJS dan lain sebagainya nggak bisa kaya-kaya. Yang dia bisa kerjasamakan dengan bakul-bakul obat kan gitu, perusahaan farmasi kan gitu. Makanya begitu Anda jadi dokter spesialis, itu yang datangi perusahaan farmasi banyak. Butuh apa, mobil jenis apa, pilih rumah apa dan seterusnya, semua dipenuhi. Tapi dengan syarat itu loh, daftar obat-obat dan sebagainya. Dia caranya resepnya dan seterusnya dalam 1 tahun ya enteng. Orang mikir, nah dokter lu nggak bisa melaksanakan itu. Oh, dokter lu itu kalau nulis resep rodo larang nih kok duit piro, duit sampeyan itu iso nombok iso kok dompete kadang-kadang gitu. Jadi wis ngei resep nyangoni duit kan gitu. Itu kalau dokter seperti itu diharapkan nggak kira-kira? Didambakan nggak kehadirannya? Itu pahlawan, itu orang-orang yang punya bakti yang sangat besar atas kehidupan seseorang, komunitas dan masyarakatnya kan gitu. Maka jadilah para pahlawan itu yang memberikan bakti dalam kehidupan. Ini bayangkan, ini sudah suami-suami atau masih bujangan-bujangan? Mumpung ini di majelis itu bukan hanya bujangan dengan tapi kalau Anda jadi suami, saya minta maaf, Anda jadi suami, Anda jadi laki-laki yang kebetulan Anda rela menderita untuk kebahagiaan istri kira-kira. Ini kira-kira suami idaman nggak kira-kira? Idaman. Sebaliknya yang di belakang juga saya katakan seperti itu. Kalau Anda kebetulan jadi istri yang rela menderita untuk kebahagiaan suami, Anda betul-betul istri idaman dalam kemuliaan. Jangan sampai menjadi suami yang senangin dulu istrinya menderita, atau sebaliknya seperti itu jadi problem. Tapi kalau Anda sudah punya anak, Anda bisa merasakan itu. Bagaimana kemudian ada kerjasama itu, baik suami dan istri itu bisa rela untuk menderita untuk kebahagiaan anak. Makanya anak apresiasinya terhadap orang tua, saya tanya mesti pahlawan dia. Ketika saya bicara tentang kepahlawanan, saya tanya pada mahasiswa saya dari luar Jawa itu di Politeknik Akbar. Dia jawab, saya punya pahlawan Ustaz. Di mana? Itu pahlawan saya sekarang ada di rumah di pulau itu. Karena mereka dari luar-luar pulau ya. Apa yang dilakukan pahlawanmu? Pahlawan itu saat ini ke sawah, ke ladang. Dia kerja dengan sangat keras. Dan hari-hari ini saya tahu betul pahlawan saya sangat menderita. Loh, kenapa menderita? Karena saya belum dikirimi uang katanya. Nah, itu menderita orang tua. Mau barang mana lagi yang bisa dijual? Siapa lagi yang bisa kita hutangi dan seterusnya? Jangan sampai anak kita ini kesusahan, kesulitan di negeri orang. Itu itu kalimat-kalimat yang bisa keluar dari orang tua. Orang tua rela menderita untuk orang lain, anaknya. Maka terbayang kalau diri pribadi Anda itu punya nilai kemuliaan seperti itu.
Artinya ketika Anda hilang, Anda meninggalkan kehidupan, itu banyak yang menangisi. Makanya evaluasi terhormat yang bisa Anda lakukan hari ini, kira-kira nek kowe mati ini respon bojomu piye? Jangan sampai kok malah syukuran wedhus buat separuh. Karena kowe iki dadi dudu pahlawane ning penjahate dadi masalah. Ya Ustaz wis tak yasini bola-bali ning ra mati-mati. Alhamdulillah dari kadang-kadang bisa ada ekspresi keburukan seperti itu atas suaminya, atas pasangannya, atas orang-orang terdekat. Kalau pemimpin sudah didongaki ngono kan ya ora kosong banget itu saja. Makanya priorisasi ketika Anda milih pemimpin itu kalau bisa dalam fase mereka yang sudah dalam status siap jadi pahlawan itu. Makanya kalau sudah jadi pahlawan ya orang yang mau berjuang, orang yang mau berkorban, bukan hanya nyari kekayaan pribadi, kekuasaan sendiri, kenikmatan dia, kebahagiaan sendiri, jangan. Tapi bagaimana dia berprinsip untuk membahagiakan orang lain. Nah, termasuk dalam hidup paling puncak itu. Tapi dokter Lu itu ya saya paham karena dia agamanya Katolik, walaupun dia ada itu ditunjukkan Pak Martono. Ini Ustadz Mas Iqbal, dia menunjukkan salah satu wasiatnya, nganggo peti mati sing sederhana saja, nggak usah kematiannya nggak perlu harus di biaya tinggi dan seterusnya. Itu bisa untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu sampai pesan itu gitu. Jadi kepedulian terhadap sesama itu tinggi sekali yang dia miliki. Nah itu kan luar biasa. Itu kalau orang-orang seperti itu. Tapi berita lelayunnya kan mau ada upacara dengan cara Katolik, dikremasi dan sebagainya dan seterusnya. Jelas dia bukan seorang Muslim kan itu. Makanya saya kadang-kadang jadi risih juga ketika di grup-grup yang sifatnya umum banyak saudara-saudara saya Muslim yang sekedar copy paste dari sebuah kalimat yang dianggap luar biasa hebat. Apa? Wah, dokter Lu meninggal, insya Allah itu nanti di jannahnya bersama Tuhan Bapak. Kan raceto itu, kan raceto. Ini kemuliaan sejati itu bukan kemuliaan di situ. Kemuliaan sejati itu kemuliaan ketika bersama di surganya Allah. Dan di surganya Allah, yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini keyakinan Islam ini menjadi agama kita. Karena yang diajarkan Rasulullah Muhammad itu tidak menyembah dirinya kan gitu. Waktu di diskusi kemarin kami bahas tafsir di Quran surat Ali Imran, ketika pendeta Najran itu memahamkan dan dipahamkan Rasulullah, saya utusan Allah. Saya utusan Allah. Di antara para pendeta yang mengatakan, kalau begitu apakah kau memerintah kami ya Muhammad untuk menyembahmu seperti kami menyembah kepada siapa? Kepada Isa katanya, kepada Yesus. Enggak, Allah itu tidaklah syarikalah. Allah itu tidak ada sekutu atas dirinya. Enggak ada perintah dari nabinya, dari siapa? Dari rasulnya itu meminta dia untuk disembah, itu enggak ada. Makanya dulu ada pendeta, saya pernah di training di kursus di Dewan Dakwah Islam Indonesia, sampai 3 hari itu saya buka-buka Alkitab dan seterusnya. Pendeta ini sudah meninggal, kebetulan dia menulis satu buku itu yang masyhur terkenal. Dia punya mobil nilainya 1 miliar, difoto mobilnya. Itu pendeta ini sudah mualaf dia. Dia ngasih, siapa yang kepingin dapat 1 miliar jawab 10 pertanyaan saya. Salah satunya apa? Minta ditunjukkan, dibukakan di Alkitab, di Injil, kalimat yang menyatakan Yesus Kristus itu minta disembah, minta diibadahi. Oh itu ternyata nggak ketemu itu ayatnya, nggak ketemu. Lah kok bisa ada? Itu berarti penyelewengan. Itulah makanya kenapa Quran itu harus dimunculkan. Itulah ijazul Quran sebenarnya, sebuah mukjizat yang Allah ingin perlihatkan tentang kemurniannya. Jadi kadang-kadang kitab suci yang ada itu seringkali memang kita temukan ada hal yang luar biasa, tetapi kemudian penafsirnya, orang yang dianggap punya otoritas untuk menjelaskannya, itu yang kadang-kadang keluar dari batas nilai-nilai yang ada. Nah ini yang kadang-kadang bisa menyalahi hukum-hukum kemuliaan dan hukum-hukum tauhid. Itulah makanya kawan-kawan, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara semangat kita untuk bisa bersama-sama membentuk kebaikan dalam kehidupan ini agar mendapatkan nilai kebaikan dan kemuliaan. Nah, gitu. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan ini, karena kalau Februari besok kelihatannya nggak ketemu sampai nanti tanggal 14. Saya menarik kemarin dapat ceramah itu dengar dari Gus Baha itu, yang menyebutkan dari satu kitab yang dia sampaikan langsung dirujukan kepada Fathul Mu'in terkait dengan konsep hukum. Jadi ada hal ya, kadang-kadang ini dalam urusan pemilu itu kadang-kadang jangan mudah untuk menyebutkan riswah itu sogoan.
Kenapa? Karena konsep riswah sogoan itu berlangsung ketika kau sudah punya pilihan yang terbaik menurut agama, tapi bisa berubah karena bayaran. Itu baru riswah namanya. Baru riswah. Tetapi kalau hanya Anda menerima tanpa ada pesanan apa-apa, anggap aja nomor sedekah, pokoknya fakir miskin dapat sedekah di pemilu itu. Jadi sopo wenge ikwe tomponen, itu bahasanya gitu. Nilai-nilainya gitu. Tapi kalau pesenannya kue tak edit, kue nyoblos kae, sedangkan itu bukan orang baik, itu jadi masalah. Tapi kalau orang baik, nah itu enggak apa-apa, enggak masalah. Itu karena konsepnya dukungan. Dukungan itu apa ya? Karena memang yang baik itu perlu didukung. Kadang proses dukungan perlu ragat juga. Jadi saksi butuh ke ini nggak masalah. Itu bisa menerima yang Anda dukung yang terbaik. Yang bermasalah itu apa? Kemarin saya dapat pertanyaan itu pengajian di warung sedekah. Kebetulan ada salah satu jamaah saya itu yang koordinator becak-becak sak Solo itu. Ustadz, saya sudah dapat uang Ustadz banyak itu untuk dibagikan dan amanahnya itu untuk mencoblos seseorang misalnya. Tapi saya nggak menjalankan amanah itu karena saya dengar pengajian Ustadz, saya harusnya amanah gini-gini. Dusone piye? Itu dibahas Gus Bah, kuwi dusone tikel loro ternyata gitu. Kenapa tikel loro? Karena kamu diminta riswah itu jadi riswah karena kamu pilihannya bukan pilihan yang baik. Jadi kamu nyoblos itu alasannya karena uang, bukan karena ikhlas. Makanya jangan harapkan nilai uang ketika kau nyoblos. Kami harapkan betul perjuangan ini karena Allah. Jadi pengorbanan itu yang paling penting untuk bisa Anda lakukan gitu. Itu dosa pertama katanya. Lah, ono tambah dosa sijine. Apa? Ketika kowe ra nyoblos, berarti kowe ora amanah. Karena amanah transaksine kan kowe kon nyoblos. Ini ada masalah. Jadi dosane tikel loro gitu. Nek kepengin rodok selamat, wis tomponan kabeh wong, coblosen kabeh wae. Itu rusak suaramu. Itu konsep nilai-nilai. Tapi ya jangan sampai hal seperti itu terjadi. Jadi gitu. Dan ini sekarang sudah nggak ada usum kelihatannya serangan fajar karena serangannya sudah subuh, duha, maghrib. Nah itu sudah terang-terangan, semuanya sudah diperlihatkan. Tetapi ya konsep nilai kehidupan paling tidak ya kita harus perjuangkan yang terbaik. Ukurannya apa? Bagi kita ya ukurannya menjadi imam, ukurannya agama, ukurannya ya dalam konsep kepahaman dia terhadap nilai-nilai keislaman. Kalau dia baik agamanya, dia tanggung jawab, dia amanah, dia mampu berjuang, ya dukung dia dengan keikhlasannya, dengan doa dan seterusnya. Jangan harapkan atau malah bikin susah dan sengsara. Itu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita harapkan betul besok itu 14 Februari bisa momentum perubahan. Makanya saya juga berharap melalui majelis-majelis ilmu berdoa agar Indonesia itu berusaha berubah menjadi lebih baik. Nah ini ya impian-impian terbaik, malah kampanye jenengan. Tapi ya nilai-nilai kebaikannya yang mudah-mudahan oleh Allah kasih kebaikan kemuliaan. Itu. Masya Allah. Ini sudah jamnya memang. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita berdoa ya. Pesanan doanya banyak soalnya. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi kita sampaikan ya, mudah-mudahan oleh Allah ada banyak kemuliaan yang bisa kita dapatkan dalam majelis Jamaatul Ikhwan ini. Saya bahagia karena banyak keluarga besarnya yang insya Allah sebentar lagi akan menjalankan ibadah umroh. Ibadah umroh ini salah satu perjalanan menuju tanah suci yang kita harapkan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya simple ini karena konsepnya agar kita mendapatkan banyak kebaikan atas perjalanan ya zawadakallah at-taqwa wa ghafarot tambaka wa yasaro haitsuma kunta. Jadi yang paling utama kita mohon kepada Allah itu sangu terbaik, bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Jadi ketakwaan, mudah-mudahan ditambah itu dia ketakwaannya. Kemudian wa ghafarot tambaka itu diampuni dia punya dosa-dosa. Dosa itu yang menutup nurani. Dosa itu yang membuat masalah, jadi persoalan. Saya betul itu urusan-urusan terberat di tanah suci itu sebenarnya bukan sangu kita yang kurang, bukan pengetahuan kita yang tidak ada, bukan. Tapi masalah terbesar kita sebenarnya bebannya adalah dosa-dosa kita.
Itu makanya banyak istighfar di sana. Kata kuncinya kalau di Masjidil Haram menjalankan umroh haji itu banyak istighfar. Itu Hajar Aswad itu sebagai simbol hitam yang bisa mensucikan atas dosa-dosa yang kita miliki. Dan wayasaro, dan Allah insya Allah akan memudahkan aisumakunta dimanapun kita berada. Ini harapan terbesar. Khususnya kepada Bapak Wartono sekalian insya Allah, Ibu Nurjana sekalian insya Allah, Bu Sriamti sekalian insya Allah, dan Bu Lutfiana insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan oleh Allah Ta'ala dan minta beliau-beliau yang akan berangkat pesankan, sampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doakan di tempat-tempat yang ijabah. Mudah-mudahan majelis yang mendoakan ini, dan insya Allah mereka akan doakan agar kita semua juga mendapat kemuliaan dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemudahan memenuhi undangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in. Allahumma shalli ala Muhammad sholatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayatil ba'dal mamat. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa rohatan hinal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wa najata anin nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dambang maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur. Allahumma ahrizna minad dhulumati ilan nur. Allahumma ahrizna minad dhulumati ilan nur. Allahumma ahrizna minad dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.